Assalamualaikum anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ke tema 4G. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan dibuka bukunya tema 4G. Oke sayang? Pembahasan yang pertama yaitu tentang makna denotasi dan makna konotasi. Makna denotasi adalah makna yang sebenarnya dan terdapat di dalam kamus. Contohnya seperti angin semalam menumbangkan pohon kelapa di tepi pantai. Menumbangkan yang sudah digarisbawahi itu artinya membuat tumbang pohon. Lalu yang kedua, tempurung kura-kura itu keras. Nah, keras di sini berarti tempurungnya itu tidak mudah pecah. Seperti itu ya anak-anak. Pembahasan yang kedua yaitu tentang makna konotasi. Makna konotasi adalah makna yang tidak sebenarnya dan tidak ada di dalam kamus. Contohnya seperti regu A berhasil menumbangkan regu B. Nah, menumbangkan di sini berarti mengalahkan. Lalu yang kedua, Ajeng orang yang keras kepala. Makna keras di sini bukan berarti kepalanya Ajeng keras, tapi melainkan Ajeng susah diberitahu atau susah dibilangin. Materi selanjutnya ada pengertian gaya dan macam-macam gaya. Pengertian gaya. Apa itu gaya? Gaya adalah dorongan atau tarikan yang bekerja pada benda. Besarnya gaya mendorong dan menarik dapat diukur dengan neraca pegas atau dinamometer. Selain memiliki besaran atau ukuran, gaya juga memiliki arah. Misalnya, jika kamu mendorong kursi ke arah depan, maka kursi akan bergerak ke arah depan. Selanjutnya ada macam-macam gaya. Macam-macam gaya dikelompokkan menjadi dua, yaitu gaya kontak dan gaya non-kontak. Gaya kontak adalah dorongan atau tarikan yang berhubungan langsung dengan benda. Contohnya, gaya otot, gaya gesek, dan gaya pegas. Gaya non-kontak adalah dorongan atau tarikan yang tidak memerlukan kontak langsung antara dua benda. Contohnya, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya listrik. Contoh gaya kontak. Yang pertama ada gaya otot. Manusia menggunakan gaya otot untuk mendorong kendaraan atau mengambil air di sumur. Yang kedua, gaya gesek. Gaya yang timbul akibat pergerakan benda-benda yang bersentuhan dengan arah berlawanan. Yang ketiga, gaya pegas. Gaya yang ditimbulkan atau dihasilkan oleh pegas atau benda lentur yang mengalami pemampatan maupun peregangan. Selanjutnya ada contoh gaya non-kontak. Yang pertama, gaya magnet. Gaya yang dapat menarik benda-benda yang terbuat dari logam. Benda yang dapat ditarik magnet disebut benda magnetik. Benda yang tidak dapat ditarik magnet disebut benda non-magnetik atau diamagnetik. Yang kedua, gaya gravitasi. Gaya yang menarik semua benda menuju bumi. Gaya gravitasi dapat dipelajari pada benda yang mengalami gerak jatuh. Yang ketiga, gaya listrik. Tarikan atau dorongan yang ditimbulkan oleh benda-benda yang bermuatan listrik. Ada dua jenis muatan listrik, yaitu muatan listrik positif dan muatan listrik negatif. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya. Silahkan dikerjakan tugas yang sudah Ibu berikan. Wassalamualaikum.